Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang surah Abasa. Ya, sebelum kita mempelajari surah Abasa ayat 1 sampai 10, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami isi kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Yang kedua adalah mendemonstrasikan hafalan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami isi kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Yang kedua, setelah mempelajari surah Abasa ayat 1 sampai 10, diharapkan siswa mampu menghafal surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita simak bersama bacaan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, setelah tadi kita sudah mendengar lantunan surah Abasa ayat 1 sampai 10, sekarang kita mempelajari isi kandungan surah. Dalam surah Abasa ini, Allah menawarkan koreksi berbentuk teguran yang sekaligus menunjukkan pengajaran langsung yang disampaikan terhadap Nabi Muhammad ketika ia sedang memberikan pengajaran dakwah terhadap tokoh-tokoh Quraisy Mekah, bahwa siapapun memiliki hak yang serupa. Saat itulah datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengenali kesibukan Nabi Muhammad SAW. Dan siapakah Abdullah bin ibnu Maktum itu? Beliau adalah anak laki-laki dari paman Khadijah. Ya, alasannya adalah kebutaannya. Kemudian menyela obrolan Nabi Muhammad, memohon semoga diajarkan kepadanya wacana Islam. Ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi. Tetapi beliau tidak menegur berlebih menghadiknya, hanya saja menampak pada air paras ia rasa tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10 ini, Allah memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari budaya bahasa tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang mau memberikan petunjuk bagi yang diinginkannya.
Allah juga menyuruh Nabi semoga tidak menghususkan memberikan pelayanan kepada seseorang, tetapi wajib menyampaikannya kepada siapa saja, tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang bagus kepada orang yang tiba dan memerlukan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan sebab tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita yaitu mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menghendaki pengetahuan dan pengajaran. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Yang kedua, tidak menghususkan memberikan peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja. Yang ketiga, menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial bagi orang lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberikan kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan. Itu tadi adalah ulasan dan penjelasan tentang surah Abasa ayat 1-10, dan sekarang kita tiba di akhir pembelajaran dan sebagai bahan evaluasinya yaitu ada tugas kelompok. Tugasnya adalah menganalisis perilaku Nabi Muhammad dan Abdullah bin Ummi Maktum sesuai dengan surah Abasa ayat 1-10. Tugas mandirinya, silahkan kalian klik link pada tabel berikut. Selanjutnya kita akhiri dulu pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.